Selamat siang saudara-saudara semua. Ya, kita baru saja menyaksikan video anak-anak Tolikara. Video ini saya buat bulan Juli tahun 2011. Mereka hanya belajar matematik 1 bulan. Sebelumnya mereka sama sekali tidak bisa matematik. Mereka begitu takut sama matematik. Percaya diri tidak ada, tapi hanya dalam 1 bulan dia berubah menjadi seorang yang penuh harapan dan begitu antusias. Dan kalau kita lihat tadi betapa serunya mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Dan ada sesuatu di dalam hal ini. Sebenarnya apa yang mengubah mereka? Nah, tahun 2008 saya pergi ke Tolikara. Itu satu daerah di pegunungan tengah di Papua. Daerah sana itu mempunyai indeks pengembangan manusianya itu yang paling rendah di Indonesia. Nah, ketika saya ke sana, saya mengunjungi sekolah di sana. Hati saya tersentuh. Kenapa? Karena di sana itu pendidikan sangat-sangat rendah. Anak SMA nggak tahu menghitung 8 tambah 7. Dan anak-anak nggak bisa menghitung. Apalagi perkalian, mereka nggak bisa. Tapi bupatinya bilang, tolonglah kami. Bawa anak-anak ini ke Jakarta. Tunjukkan bahwa mereka juga mampu. Kami bawa mereka ke Jakarta dan dilatih di Jakarta. Ajaib. 6 bulan mereka dilatih, ternyata mereka mampu menguasai matematik SD kelas 1 sampai kelas 6 itu dalam 6 bulan. Saya kagum, wah ini luar biasa sekali. Dan ini mendorong saya untuk, oke, saya cari di tempat yang lain. Pergi kemana? Ke Wamena, itu daerah pegunungan tengah juga di Papua. Dan kami minta anak-anak di sana. Kepada bupatinya, ada 5 anak juga. Dan dibawa ke Jakarta. Kami latih, ternyata sama seperti anak Tolikara. Anak-anak Papua ini tidak kalah dengan anak-anak di daerah-daerah lain di Indonesia. Saya minta kepada bupati-bupati di Papua, kasih kami anak yang paling bodoh, yang dianggap paling bodoh. Bupatinya nanya, mau ngapain ini anak-anak yang paling bodoh? Saya bilang, kita akan jadikan mereka juara dunia. Wah, kaget dong. Mana mungkin anak-anak paling bodoh bisa juara? Kita bawa anak-anak ini. Lalu didatangkanlah anak-anak ini. Nah, ini anak 4 tahun gak naik kelas. Usia 12 tahun masih kelas 2 SD. Nah, sebab bupatinya pengen tahu gitu loh. Dikasih 10 anak dari Timika. Nah, yang sudah dianggap tidak punya harapan. Lalu ini dari Pegunungan Bintang dan Puncak Jaya. Anak SMA tapi 8 tambah 3 nggak bisa gitu. Wah, mereka semua dibawa ke sini. Dan ini yang dari Yahukimo, langsung dari hutan. Nah, mereka nulis saja nggak bisa gitu. Nah, lalu mereka kumpulkan ada 90 anak didatangkan dari berbagai daerah di Papua. Dan mereka dilatih. Dilatih dan dilatih. Apa yang terjadi setelah mereka dilatih? Ternyata tidak ada yang tidak mungkin. Ada harapan untuk mereka. Kalau saudara-saudara lihat, perhatikan mata anak-anak ini. Mata yang penuh harapan. Sebelumnya mata yang tidak berpengharapan. Nah, setelah dilatih, ternyata mereka menjadi anak yang luar biasa. Nah, kemudian saya coba ajak mereka setelah dilatih beberapa tahun, diajak mereka bertanding di dalam berbagai olimpiade.
Dan salah satunya adalah Olimpiade Matematik Sains tingkat Asia. 12 anak Papua ikut. Dan mereka merebut 4 medali emas, 5 perak, dan 3 perunggu. Dan semua kaget. Ada kejadian menarik. Waktu ikut lomba di Malang, ada seorang guru di Jakarta. Lihat, anak-anak Papua bertanding di Malang. Begitu melihat anak Papua, orang Jakarta bilang, aduh Papua lagi, kalah deh kita deh. Dan itu terjadi. Anak Papua merebut peringkat 2 Papua, peringkat 4 Papua, peringkat 6 Papua, Jakarta nggak dapat nomor. Dan ini anak yang tadi 4 tahun nggak naik kelas. Tahun 2011 ikut lomba robot tingkat nasional, dapat medali perak. Dan tahun 2012 kemarin, tahun lalu, dia dapat medali emas tingkat nasional. Dan dia lompat tadi dari kelas 2 SD, kelas 3 SD, lompat sekarang sudah SMP. Nah, ini anaknya. Nah, ada beberapa anak yang saya bawa ke sini. Ada 4 anak. Yang pertama Lisa Dori. Saya panggil anaknya, silahkan maju ke depan. Nah, kemudian Shores Strevel. Kemudian Kohoin Marandai dan Merlin Kogoya. Nah. Anak-anak ini sudah dilatih selama 2-3 tahun. Kita akan kasih soal, 10 soal. Setiap soal hanya boleh dijawab 3 detik. Nah, mereka belum tahu soalnya. Ini baru malam tadi saya bikin, jam 4 pagi saya kirim ke panitia. Jadi mereka belum tahu nih. Nah, kita hanya kasih setiap soal itu waktu ngitung 3 detik. Ya, oke, kita lihat. Bapak Ibu, saudara-saudara boleh ikut ngitung juga ya. Oke, siap. Oke. Soal pertama, X berapa? 6. Berapa? 6. 6. Kita lihat jawabannya. Iya. Siap. Soal kedua. Soal kedua siap. 1, 2, 3. Ya. Akar 7. Akar? Akar 5. Akar? Akar 5. Oke, kita lihat benar nggak jawabannya. Iya. Oke. Nah, berikutnya kita lihat 2 kali 55 kuadrat berapa? Aduh. 6.050. 6.050. 6.050. Lihat jawabannya. Wah, luar biasa. Berikutnya lagi, coba kita lihat. Ini silahkan balapan. 125 kali 4, 6 kali 8, berapa? 46.000. Berapa? 46.000. 46.000. Coba kita lihat, benar nggak? Wah, luar biasa. Kita kasih lagi. Sekarang, Bapak Ibu nanti setelah selesai ini boleh tanya gimana dapatnya gitu. Nah, sekarang 99 kali 97. 9.603. Ayo. 9.603. 9.603. Wah, luar biasa. Sekarang kita lagi, berikutnya lagi. Nah, jumlahkan 9 bilangan ini. 30 tambah 35 tambah 40 tambah 45 tambah 50 tambah 55 tambah 60 tambah 65 tambah 70. 450. 450. Kita lihat benar nggak? Wah, luar biasa. Lagi. Sekarang kita lihat soal begini. Ini ada 2 utas tali membentuk lingkaran. Jari-jarinya 3 cm sama 5 cm. Tali itu kemudian disambung dan dibikin lingkaran baru. Nah, lingkaran baru ini berapa diameternya? 8. Berapa? 8. Diameternya? 16. 16. Coba kita lihat bener nggak nih? 16. Luar biasa.
Lagi. Sekarang kita hitung yang lebih susah nih. Nah ini. 1/1 kali 2 tambah 1/2 kali 3 tambah 1/1999 dan seterusnya. Berapa? 2000/2001. Wah, 2000/2001. Coba kita lihat, bener nggak? Wah, luar biasa. Nanti Bapak Ibu tanya gimana dia dapat. Nah, boleh kasih soal apapun nanti tanya dia. Nah, sekarang kita masuk soal logaritma. Nah, 2 log 3 itu X. Berapa 32 log 9? 2/5X. Berapa? 2/5X. 2/5X. Kita lihat jawabannya benar nggak? 2X/5. Iya, betul. Waduh. Kita kasih berikutnya soal matrik. Nah. X min 3, min 33, 34, 1 min 7, 25. Berapa X-nya? X berapa? 29. Berapa? 29. 29. Coba kita lihat benar nggak? 29. Masuk soal fisika. 2 benda bergerak saling berhadapan. Kecepatannya 2 meter per detik dan 3 meter per detik. Jarak keduanya 40 meter. Kapan mereka ketemu? Nah, Setelah 8 detik. berapa? 8 detik. 8 detik. Coba kita lihat. Betul. Terima kasih. Silakan kembali ya. Nah. Luar biasa Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara. Gimana mereka itu menjadi luar biasa. Mereka yang sebelumnya ngitung nggak bisa. Mereka yang sebelumnya tidak ada pengharapan. Kenapa dia bisa begitu? Apa yang membuat mereka itu menjadi luar biasa? Ada rahasianya. Rahasianya di sini Bapak Ibu. Guru yang baik dan metode yang baik. 2 hal ini yang mengubah orang. Nah, apa itu guru yang baik? Guru yang baik adalah guru yang mampu memberikan motivasi dan inspirasi kepada anak didiknya. Bagaimana metode yang baik? Metode yang baik adalah metode yang mampu membuat persoalan yang sulit menjadi mudah. Dan mampu membuat pelajaran itu menjadi gampang, asik, dan menyenangkan. Bagaimana itu metode yang gampang, asik, menyenangkan? Nah, misalkan ambil contoh. Ada soal seperti berikut ini. Ada 7 hewan, jumlah kakinya 20. Hitung jumlah hewan berkaki 4 dan kaki 2-nya berapa gitu. Nah loh, udah pakai aljabar deh kita deh. Nah kita nggak usah pakai itu. Harus ada metode, cara yang gampang, yang anak-anak bisa mengerti. Gimana caranya? Kan hewannya 7, kita bikin aja dulu. Hewan kakinya 2 semua gitu. Berarti ada 7 kan? Kakinya 2 semua, berarti ini ada 14 kaki. Tapi suruhnya 20 kaki. Tambahin 2 kaki deh. Nah, 2 kaki tambah situ. Berarti jadi sekarang 14, 16 kakinya. Tambah lagi. Nah, berarti sudah 18 kakinya. Tambah lagi. Berarti kakinya 20 dong, betul ya? Nah, udah selesai tuh. Ada cara yang gampang. Untuk selalu ada cara yang paling gampang untuk menyelesaikan persoalan. Ambil contoh. Kenapa tadi anak ini begitu bisa jawab secara cepat? Benda bergerak saling berhadapan. Kecepatannya 4 meter per detik dan 3 meter per detik. Misalnya. Jarak kedua benda mula-mula 28 meter. Berapa detik keduanya saling berpapasan? Biasanya kalau di sekolah, di mana-mana dibilang, pakai rumus. Nah, udah pusing dulu Anda. Sekarang nggak usah pakai rumus. Gimana menyelesaikan secara gasing, gampang, asik, menyenangkan? Kita lihat aja. Benda yang pertama bergerak 4 meter per detik. Apa artinya? Artinya 1 detik 4 meter. Nah, benda kedua 3 meter per detik. Apa artinya?
1 detik 3 meter. Berarti dia tambah dekat, 1 detiknya 7 meter. Karena satu maju 4 meter, satu maju 3 meter. 1 detiknya majunya 7 meter. Nah, jarak dia 28 meter. Nah, berarti berapa detik? 4 detik. Nah, sekarang kalau saya kasih soal yang sama, Bapak Ibu mengerjakan pasti dalam waktu 3 detik selesai. Coba ya. 2 buah sepeda bergerak berhadapan. Nih kita coba ya. Nah, sepeda pertama bergerak dengan 8 meter per detik. Nah, sepeda pertama. Sepeda kedua 2 meter per detik. Nah, udah mikir nih 10 nih. Nah, dulu. Jika jarak kedua benda itu mula-mula 60 meter, berapa detik? Nah, udah jago semua. Jadi begitu gampang dan asik, menyenangkan. Nah, kami sedang mengembangkan ini, metode gasing ini di Surya University saat ini. Supaya metode ini bisa menyebar di seluruh Indonesia. Membantu anak-anak yang tadi tidak berpengharapan itu menjadi lebih berpengharapan. Dan mereka itu bisa tidak takut lagi akan fisika, kimia, matematik. Mereka tidak akan takut lagi akan sains. Dan saya percaya bahwa sesungguhnya di dunia ini tidak ada anak yang bodoh. Yang ada itu hanya anak yang tidak atau belum mendapat kesempatan belajar dari guru yang baik dan metode yang baik. Dan terakhir, saudara-saudara sekalian, saya ingin katakan, ada harapan bagi kita yang saat ini putus harapan. Selalu ada harapan. Terima kasih.